kawan-kawan. Baik, sekarang kembali lagi dengan kami channel pertanian hijau-hijau. Saya akan mengajak kawan-kawan hari ini untuk membahas 3 poin utama yang sangat berguna untuk kita di masa depan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Permata Manggea, Agribisnis Fakultas Pertanian 2017. Jadi kawan-kawan, ada 3 poin utama yang kita bahas mengenai perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang menentukan pola perilaku konsumen. Yang kedua yaitu tahapan proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Dan yang terakhir, bagaimana teknologi informatika mempengaruhi pola perilaku dari seorang konsumen. Tentu kita tahu bahwa poin-poin ini sangat penting untuk kita ke depan. Jadi mari kita saksikan bersama-sama videonya sampai selesai. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama yang mau saya bahas kepada teman-teman semua. Yang pertama mengenai perilaku konsumen. Sebagai seorang konsumen, tentu kita tahu bahwa semua konsumen memiliki beberapa faktor yang bisa menyebabkan mereka tertarik untuk melakukan pembelian atau penggunaan jasa tertentu. Apa saja sih faktor tersebut? Pelan-pelan ya. Yang pertama, secara umum faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor ini biasanya menjadi bahan pertimbangan dari seorang konsumen untuk mengambil sebuah keputusan kepada produk yang Anda jual. Jadi dia semacam dari dalam diri konsumen sebuah pertimbangan untuk melakukan pembelian terhadap produk ataupun barang yang kita mau kita tawarkan. Apa saja faktor yang mempengaruhi atau yang ada di dalam faktor internal? Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai satu tujuan. Hal ini berpengaruh sebagai pertimbangan perilaku konsumen karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Secara luas, konsumen biasanya akan lebih cepat melakukan pembelian terhadap barang-barang yang memang digunakan secara mendesak atau biasanya akan kebutuhan mendesak ya, bisa dibilang seperti begitu, daripada dibandingkan dengan keinginan dengan barang yang merupakan hanya keinginan saja. Saya ambil contoh ya, seperti kita seorang pertanian, otomatis kalau kita buka lahan, tentu yang menjadi sebuah yang mendesak kepada kita yaitu cangkul untuk membuka sebuah lahan. Tentu kalaupun kita ada dua keinginan membeli sesuatu, seperti ingin membeli pupuk juga dan ingin membeli cangkul, otomatis seseorang yang motivasinya karena mendesak, dia akan memilih untuk membeli cangkul daripada pupuk, karena cangkul lebih mendesak penggunaannya daripada pupuk tersebut. Yang kedua kawan-kawan, yaitu ekonomi. Baik, keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen atau pengambilan keputusan pembelian sebuah produk. Jika orang tersebut sedang memiliki uang yang lebih, secara otomatis ia akan memilih produk berkualitas yang harganya lebih mahal. Jika sedang tidak memiliki uang lebih, konsumen akan memilih produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan mencari produk-produk yang berdiskon. Jadi ini sebagai mahasiswa sering ini terjadi dengan kita. Kadang kalau kita sebagai mahasiswa sedang memiliki uang lebih atau memang posisi keuangan kita bagus, jika kita membeli buku, kita akan mencari buku di Gramedia ataupun toko-toko buku yang berkelas. Tapi jika kita sedang tidak beruang tapi ingin membeli buku, pasti kita mencarinya di titik gantung atau tempat buku-buku bekas, biar lebih ekonomis dan diskonnya lebih baik. Kira-kira begitu untuk ekonomi yang mempengaruhi faktor internal. Yang ketiga yaitu sikap. Sikap adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh. Jadi untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan
yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Bagaimana sikap seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut. Jadi biasanya ini terjadi di kalangan elit. Biasanya kalangan elit, saya akan ambil contohnya. Jadi ketika lingkungan itu, sekitar itu membuat pengakuan terhadap produk tersebut atau dengan merek tersebut, mereka memberikan rating yang baik, otomatis konsumen akan tertarik untuk memilikinya juga, supaya sama dengan lingkungan. Persepsi ini merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Faktor terakhir yang mempengaruhi faktor internal ini yaitu integrasi. Ini poin pentingnya. Integrasi itu merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan, dengan maksud respon atau tindakan yang diambil, perasaan suka atau mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka membuat seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi pola perilaku konsumen. Faktor eksternal ini adalah faktor yang mendorong, tapi dia berasal dari luar diri seorang konsumen. Ini biasanya ada tiga poin besar, yaitu yang pertama kebudayaannya, yang kedua kelompok sosialnya, dan yang ketiga keluarga. Kita bahas satu-satu. Kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Jadi faktor budaya ini, kawan-kawan, ini biasanya merupakan tradisi. Jadi seorang konsumen akan menyesuaikan produk yang ingin dibelinya dengan budaya yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial ini adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi atau satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Faktor terakhir dari faktor eksternal yaitu keluarga. Jadi keluarga ini merupakan kelompok terakhir dalam kehidupan seseorang. Seorang konsumen tentu jika berlatar belakang sudah berkeluarga, otomatis keinginan untuk membeli sebuah produk akan sangat terpengaruh dengan kebutuhan keluarga. Yang kedua yaitu bagaimana tahapan-tahapan atau proses pengambilan keputusan pembelian. Jadi kawan-kawan, tahapan-tahapan pengambilan keputusan pembelian ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi produk. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan membeli. Dan yang terakhir, tingkah laku pasca pembelian. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi yaitu pengenalan kebutuhan. Seorang konsumen tentu dalam tahapan untuk membeli sesuatu, dia harus mengenali dulu bahwasanya ada masalah dengan kebutuhannya, ada yang perlu dilengkapi. Dari situlah dia akan mulai untuk membuat rencana membeli produk sesuatu. Yang kedua yaitu mencari informasi. Seorang konsumen akan mencari sesuatu informasi dengan barang yang menarik menurut dia. Jadi dia akan mencari informasi mengenai barang yang dituju akan dibeli oleh orang konsumen. Jadi biasanya itu sumbernya itu ada sumber pribadi, yaitu dari keluarga, teman, dan tetangga. Yang kedua, sumber komersial, biasanya itu dari iklan, dari wiraniaga, dari agen, dari kemasan pajangan. Yang ketiga yaitu dari sumber publik, biasanya dari media sosial. Yang keempat, sumber pengalaman. Nah, ini biasanya dari penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk atau biasa dibilang testimoni. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Jadi pada tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibelinya.
Untuk itu seorang konsumen akan melakukan evaluasi terhadap produk mana yang benar-benar lebih dibutuhkannya. Jadi yang keempat yaitu keputusan membeli. Ketika konsumen umumnya membentuk niat untuk membeli suatu produk, pada ini akan dipengaruhi oleh faktor pendapatan, harga, dan manfaat produk. Jadi ketika dia sudah cocok dengan 3 poin itu, maka seorang konsumen dengan mudah akan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, tingkah laku pasca pembelian. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir yang mau kita ulas dalam video ini. Apa itu? Yaitu bagaimana teknologi dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Nah, jadi di sini kita bahas bagaimana peranan teknologi dalam mempengaruhi keputusan pembeli. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perilaku konsumen, teknologi ini merupakan suatu kemajuan yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita batasi. Jadi teknologi ini membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan lebih cepat dan efektif. Nah, jadi sebuah teknologi membantu dalam pekerjaan-pekerjaan manusia supaya lebih mudah. Oleh sebab itu, teknologi ini juga berpengaruh terhadap perilaku-perilaku konsumen. Jadi sebelum kita bahas mengenai konsumen, kita bahas dulu bagaimana teknologi ini membantu para produsen-produsen. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, semakin dikembangkan, otomatis seorang produsen akan lebih mudah untuk mengeluarkan produk dan jasa, dan juga dia bisa meminimalisir pengeluaran untuk menghasilkan suatu barang. Nah, jadi teknologi itu membantu produsen membuat biaya yang kecil dalam menghasilkan produk-produk sebelum menggunakan teknologi. Teknologi ini juga membantu produsen untuk memasarkan produk-produknya melalui promosi-promosi, periklanan, dan juga membuat toko via online, sehingga barang-barangnya itu bisa disosialisasikan kepada konsumen secara merata. Jadi membuat konsumen menjadi lebih dekat dengan produsen. Nah, jadi itu yang merupakan keuntungan dari produsen. Sedangkan teknologi yang membuat mempengaruhi seorang pembeli atau keputusan pembeli sebagai konsumen. Jadi dengan adanya teknologi, konsumen akan dimanjakan, yaitu dengan promosi-promosi yang dilakukan produsen, baik itu via online, via media tulis, media sosial, promosi melewat TV. Jadi konsumen tanpa harus ke toko, dia bisa melihat dan mengetahui produk tersebut. Bahkan konsumen bisa langsung memesan produk tersebut via email, via aplikasi, atau sekarang ini yang lagi marak yaitu memesan suatu produk melalui perantara Gojek, Grab, banyak lagi. Jadi dengan hal tersebut otomatis konsumen akan lebih cepat membuat keputusan untuk membeli karena prasarana yang digunakan lebih mudah. Jadi konsumen tidak perlu lagi ke toko, tidak perlu lagi mencari tahu apa itu produk, karena dia tadi sudah dimudahkan dengan bahan promosi dan juga dimudahkan dengan media pengantar, sehingga dia tidak perlu jauh-jauh ke toko. Nah, jadi teman-teman, teknologi ini sangat menentukan perilaku konsumen. Makanya banyak sekarang produk-produk tersebut mengutamakan penggunaan teknologi supaya konsumen merasa lebih dekat dengan produk tersebut. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, otomatis konsumen tidak membatasi ruang lingkup untuk berkunjung ke toko, apalagi mencari informasi soal produk. Otomatis mereka akan mending kita menunggu informasi yang ada di berita saja. Nah, jadi teknologi ini membantu menentukan keputusan pembelian
yang diambil oleh konsumen. Teman-teman, kita tidak sadar cukup lama juga kita bercerita mengenai perilaku konsumen ini. Tentu saya merasakan bahwa kawan-kawan juga antusias mendengarkan apa yang saya katakan, walaupun saya yakin sebenarnya kawan-kawan juga lebih tahu dari saya. Apalagi kita sama-sama berproses, sama-sama mengetahui. Tapi satu pesan saya kepada teman-teman, sebagai mahasiswa, tetap ini adalah kesempatan kita. Di pelajaran perilaku konsumen ini, kita melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mengetahui bagaimana itu sikap konsumen, bagaimana itu produsen. Jadi kawan-kawan, sebagai mahasiswa, kita tetap berpola pikir suatu saat ke depan kita sebagai produsen, penyedia jasa dan barang kepada konsumen. Jadi kita berpikir untuk membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya, bukan berpikir untuk dipekerjakan sebagai karyawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja berita ataupun pembahasan dari kami mengenai perilaku konsumen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri dengan salam perjuangan kita hijau-hijau.